Kembali lagi bersama kita, saya Kadis, saya Aryo, dalam Jinkai. Dalam episode kali ini kita akan bahas anime musim panas. Hah? Judulnya? Judul Real Life.「俺の人生どうしてこうなっちゃったんだろう」。こんばんは。はじめまして。貝崎新さん。私、リライフ研究所の夜明け亮というものです。リライフ？この春から1年間、高校生になって高校に行っていただきたいんです。ご興味持っていただけました？リライフ。よし、後ろの席を確保。そこ、私の席なんですけど。は？ Oh, jadi anime gitu ya? Betul. Emang ceritanya gimana sih? Jadi Kaizaki Arata, 27 tahun, pengangguran, jomblo. Jomblo? Harus banget disebut. Ditulis kok. Ada gitu? Iya. Gimana? Di TV-nya tadi. Ya udah, oke. Terus? Ya, sedang mengalami masalah dalam hidupnya. Dia susah tuh cari pekerjaan. Dia itu baru 3 bulan pertama udah berhenti. Kenapa? Konflik tuh sama kantornya, ada masalah. Habis itu setiap kali mau interview dia gagal terus karena baru 3 bulan udah berhenti. Ini orang nggak punya niat kerja kali ya. Oh, jadi sama yang apa? Wawancara ngeliat gitu ya? Lihat ini orang kayaknya nggak ada minat kerja nih, udah-udahan 3 bulan langsung berhenti. Oh, terus? Nah, nggak dapet terus tuh. Suatu hari nyokapnya mutusin nggak mau transfer duit lagi ke dia. Enggak. Jadi nggak dapat masukan gitu? Nggak dapat masukan. Paham banget. Kan mau hidup kayak gimana? Udah bukan belajar lagi, udah gede gitu kan? Susah sih, paham. Terus ada seorang agen bernama Yoaki Ryo datang nemuin Arata. Dari mana? Dari perusahaan namanya Real Life Laboratory. Oh, Dia ngasih Arata tawaran nih, mau nggak ikut proyek Real Life selama 1 tahun? Kalau dia mau ikut proyek Real Life ini dalam 1 tahun, dia akan dikasih pekerjaan tetap nantinya. Nah, Arata kan udah nggak punya apa-apa lagi udah. Apapun itu ya dicoba aja. Udah dipotong, Ya, masukannya nggak ada. Mau apapun itu, proyek yang nggak jelas atau gimana pun juga, udah nggak ada lah. Pasrah. Nah, dia dikasih satu pil tuh untuk mengikuti program Real Life-nya itu. Saat dia minum obat itu, besok pagi dia kembali lagi ke masa muda. Badannya aja, ingatannya masih. Jadi Tampang doang ya penampilannya doang, jadi tapi muda. dalamnya tetap tua. Dalamnya tetap tua. Dan dari situ dia akan menjadi kehidupan di masa SMA sekali lagi. Terus besoknya gimana tuh pas si Arata masuk sekolah? Ya, dia kan datang tuh ke sekolahan. Tapi kan dia kayak pendatang baru kan, dia kan masuk dari kelas 3. Anak baru. Nah, bukan dari awal kan. Jadi tentu saja dia masuk ke kelas tuh banyak orang dan dia masih belum kenal kan satu sama lain. Misalnya dia ketemu siapa? Pertama kali dia ketemu Bishiro. Cewek Yang dia mau duduk di belakang tapi ternyata udah ada dianya gitu. tempatnya dia. Oke. Dia tahu gitu. Klasik sekali ya. Terus dia ke depanan dikit, dia dapat tempat duduk di belakang cowok bernama Oga dan di samping cewek bernama Kayu. Itu mereka siapa tuh? Itu karakter yang bakal menonjol juga di cerita ini. Si Kayu ini cewek yang rada kasar tapi sebenarnya baik gitu, dan Oga ini cowok yang riang gitu, yang pintar dan sangat mudah diajak ngomong. Mereka pacaran si Oga sama Karyu? Oh enggak, tapi si Karyu punya ketertarikan terhadap Oga. Oh, cinta sebelah tangan berarti. Tentu. Oke, terus Itu biasa kan? ketemu siapa lagi si Arata? Berikutnya tuh ada cewek namanya Onoya gitu. Cewek bernama Onoya ini sebenarnya salah satu temannya Yoake, tapi dia menyamakan dirinya, jadi Oga si Arata nggak tahu dia siapa sebenarnya. Sebenarnya siapa? Hah? Sebenarnya siapa? Sebenarnya ada agen Real Life Laboratory juga sama dengan Yoake. Terus jadi menurut lo itu yang menarik dari anime ini apa? Ada beberapa hal. Misalnya yang pertama itu kebebasan remaja gitu. Kebebasan remaja di sini kayak kalau misalnya kita udah tua kan kita udah nggak bisa gitu ya bersenang-senang kayak dulu lagi gitu ya. Nah, dengan kayak ikut Real Life Project ini kayak kita kembali ke masa muda tuh kayak wah gue bebas, gue nggak perlu mikirin hal pusing lagi, nggak perlu mikirin duit lah, kerjaan lah, bos lah,
Mereka senang-senang aja gitu. Pacar iya juga. Oke, terus? Habis itu ya kan kalau misalnya kita udah jadi anak muda lagi kayak pikiran kita tetap orang dewasa, tapi tubuhnya anak muda gitu kan. Misalnya kayak pengalaman-pengalaman kita yang dulu tuh jadi kayak teringat lagi, oh dulu gue pernah coba di sini, jadi kayak kita tahu gitu kalau ada masalah anak muda di mana yang bisa kita selesaikan gitu kan. Pengalaman berbicara itu bisa dipakai gitu kan. Habis itu yang saya pribadi ya yang disukai lagi dalam anime ini ending songnya. Ending songnya dalam 13 episode ini ada 12 ending song berbeda. 12? Banyak? Salah satunya tuh ada kayak Lock and Seal, kayak TM Revolution, kayak band-band lama gitu. Jadi kayak dengerin lagunya kayak nostalgia lagi gitu. Kayak zaman-zaman tahun 90-an di mana Jepangan belum kayak sekarang gitu. Iya. Nah, yuk kalau dari yang tadi udah lihat sama cerita gue, menurut lu gimana yuk real life ini? Ya kalau gua sih ya belum pernah nonton animenya. Cuman baca komiknya gua. Oh, udah baca komiknya. Kalau dari komiknya itu kita bisa tahu detail-detailnya. Ada detail-detailnya yang di anime itu nggak muncul. Misalnya kayak gimana? Baca sendiri. Nggak apa. Kan gua belum nonton animenya, jadi gua nggak tahu apa yang nggak muncul. Kata yang udah nonton temen gua gitu. Katanya. Gosip. Ya udahlah. Terus komiknya itu penuh dengan warna, full color, full color. Biasanya nggak berwarna ya? Iya, biasanya kan kalau komik itu kan hitam putih berwarna, mungkin beberapa depan. Kalau dikasih habis itu kan hitam putih. Ini full dari atas, tengah, bawah, full. Puas lu ngeliat ya. Sama kayak nonton animenya sih jadinya. Menurut lo nih, bakalan ada season 2-nya nggak? Season 2 ya? Untuk anime kayak gini kayaknya kurang deh. Kurang? Kenapa? Emang apa? Patokannya apa? Patokan sebuah anime bakal ada season 2-nya itu apa? Biasanya sih kalau yang rame gitu, penjualan Blu-ray-nya gede, Blu-ray sama DVD ya, atau nggak merchandise-nya, tapi real life ini nggak mengandalkan kedua itu gitu. Dan kadang-kadang juga ada yang komiknya emang populer banget, jadi dia dapat season terus. Atau kayak One Piece itu dapat terus jalan terus panjang gitu. Tapi real life ini nggak masuk ke kategori itu. Jadi kayaknya satu season ini justru udah maksimal. Ya sudah lah. Tapi kadang-kadang selalu ada faktor X gitu. Kita nggak tahu, tapi kadang-kadang tahu-tahu aja season 2-nya gitu kan. Secara ajaib gitu. Secara ajaib. Kadang-kadang kita nggak pernah tahu gitu ya. Jadi gini, Dit, jelaskan dari 1 sampai 10. Ya. Menurut lo anime ini ratingnya berapa? 1 sampai 10 ya? Kalau menurut gue 8 deh. Kenapa? 8. Karena karakternya menarik. Dan ceritanya udah menggambarkan kehidupan SMA yang menurut gue menyentuh hati. Benar. Menyentuh hati. Yang bagian jomblonya? Bagian jomblonya juga. Nah, ditambah sama tadi yang lagu ending yang bervariasi itu yang membuat kayak ini kayak dengerin lagu-lagu lama yang berkesan nostalgia gitu ya. Dari faktor-faktor itu aja udah anime ini menarik. Enak untuk diikutin. 8 tuh udah angka yang oke. Kalau menurut Aryo sendiri dari baca komiknya sejauh ini gimana? Ratingnya 1 sampai 10 nih. Tentu. Kirain 1 sampai 100. Banyak. Jadi 7,5, 7 lah. 7. Karena Tuhan sukanya yang pasti-pasti, jadi nggak boleh angka yang setengah-setengah gitu. Emang ada yang setengah? Ya oke. Jadi komiknya itu sebetulnya bagus, maksudnya kan kalau nggak salah kan animenya hanya sampai si X sama si Y pacaran ya. Tebak ya siapa ya. Tapi kalau di komik itu udah mulai nyentuh masalah kenapa Hishiro dulu keluar, itu udah mulai disentuh masalah Hishironya kan. Hishironya itu kan selama ini kayak cuma numpang lewat, nge-search gitu, misalnya nyari gimana cari temenan, gimana caranya apa gitu. Tapi ntar ketika di manganya chapter baru itu udah mulai nyentuh masalah Hishiro. Hishironya sama pingsan. Waduh, digotong rata. Wah, berduaan di puskesmas. Greget banget ya. Greget, tapi sayangnya bersambung. Ya, bersambung. Saya. Gimana kalau kita nonton dulu episode 1-nya? Boleh. Nah, iya, benar. Biasa. Nih pas apa nih?
lagi penggeledahan tas karena lagi hujan. Terus dia dicurigai nih buka-buka tas gitu kan. Oh, dikira ini ya apa? 神崎くん、 Contekan. Iya. Dia gesek-gesek gitu. Apa gesek-gesek? 俺は Gesek-gesek そう仕 kertas. 込みって疑われたかむしろ何も持ってねえんだけど神崎くん、 What? Sepatu. Rokok. Nah, タバコってさ Dan ditanya dia lupa kalau masih SMA gitu. dia Di bawah. peraturan SMA. なんだよ Semuanya kayak タバコぐらい kenapa? Dia いつもの癖でいつもの癖。 Kampus. Ah, jadi gitu ya barusan cuplikan dari episode 1. Betul. Nah, bagi yang minat langsung aja download 13 episode udah ada semua. Kenyang gitu, kebut semalam. SKS. SKS. SKS ya. Sistem kebut semalam. Ya oke lah. Iya. Jadi, Untuk hari ini kita sampai di sini dulu ya. oke. Ya, untuk kalian semua jangan lupa Subscribe. Sampai jumpa di episode berikutnya.